Tadi Mas Abud bilang apa sih pendidikan bagi saya? Ya bagi saya pendidikan itu sangat luar biasa dibutuhkan gitu. Tanpa ada pendidikan kita tidak bisa uh, menunjukkan bahwa ini loh kita gitu loh ya. Jadi bagi saya tetap penting banget namanya pendidikan gitu loh. Mungkin saya sedikit melankolis ya Mas Abud, dari zaman dulu, zaman sekolah itu saya terlahir dari keluarga biasa gitu ya. Jadi semua kebutuhan hidup itu harus kita cari sendiri, harus kita dapatkan sendiri. Jadi saya dari sejak SMA saya diberikan karunia Tuhan talenta yang menurut saya ini adalah anugerah yang luar biasa gitu ya. Saya tanpa pendidikan formal, saya bisa menghidupi diri saya gitu loh. Jadi saya sudah bekerja, dulu saya MC, menyanyi, itu saya dari panggung ke panggung loh ya. Itu saya nikmati sehingga saya bisa membiayai sekolah saya SMA, lulus, terus akhirnya saya berpikir maju lagi, saya harus bekerja gitu loh. Nah setelah saya lulus dari SMA, saya tidak terfikir untuk kuliah ya, karena saya sadar diri waktu itu bahwa kondisi perekonomian keluarga saya tidak memadai untuk sampai ke puncak itu gitu loh. Akhirnya saya setelah tamat dari SMA saya bekerja dan ikut tes di TVRI waktu itu ya. Waktu itu ikut sebagai penyiar TVRI. Jadi waktu itu ribuan pendaftar untuk menjadi seorang penyiar TVRI, itu saya salah satunya di situ. Dan bisa terpilih, kalau tidak salah waktu itu hanya 13 orang atau apa, di bawah 20 orang, saya masuk salah satunya. Akhirnya saya bekerja dan saya tidak terpikir untuk kuliah. Ya karena biaya gitu loh ya. Ya tapi saya jalani itu karena itu passion saya. Ya karena passion saya waktu itu jadi penyiar dengan usaha sendiri, tanpa koneksi siapa saya gitu ya, saya bisa masuk di bagian itu gitu loh. Jadi saya mengabdi di TVRI. Setelah beberapa lama di TVRI, saya ketemu dengan Bapak Haji Ismail Jalili. Aduh, itu hadiah terbesar bagi saya ya. Jadi kenangan saya dengan Pak Ismail Jalili itu luar biasa. Saya memanggil beliau ayah. Jadi saya sedikit melankolis. Waktu itu saya ngobrol, lalu saya ditawarkan, kamu kuliah? Katanya. Oh tidak ayah, saya bilang saya bekerja saja. Kenapa? Kamu kuliah ya? Katanya kamu kuliah di Sipol Chandra di Muka. Kamu pelajari. Akhirnya saya kenalin Sipol. Iya ayah, saya bilang saya kepengen sekali kuliah, tetapi saya tidak ada biaya. Terus waktu itu ayah Ismail Jalili langsung bilang, kamu bisa tanpa biaya, kamu kuliah yang betul, kamu bisa dapat beasiswa. Wah, saya jadi semangat waktu itu. Saya bekerja terus akhirnya saya pelajari apa ini Sipol, apa nih jurusannya gitu. Nah waktu itu ada jurusan ilmu komunikasi dan saya merasa bahwa ini cocok nih dengan saya gitu ya. Tapi saya tidak tahu apa aja yang ada di jurusan ilmu komunikasi. Akhirnya saya persiapkan syarat-syarat untuk menjadi mahasiswi di Sipol waktu itu. Ya saya bismillah aja. Jadi saya kumpulkan uang untuk pertama, tetap saya ada biaya waktu itu awal-awal ada biaya, terus saya daftar, saya ikut tes.
akhirnya saya masuk menjadi mahasiswi di Sisipol Chandra di Muka ya. Saya nyaman, waktu itu saya nyaman. Jadi kebetulan di angkatan saya waktu itu yang berprofesi sebagai penyiar tuh hanya saya yang ikut kuliah ya waktu itu. Teman-teman yang lain banyak yang dari kantor, dari mana, terus ada juga yang baru benar-benar murni ya mahasiswi gitu loh. Tapi untuk presenter waktu itu hanya saya waktu itu. Saya ikuti dan alhamdulillah karena saya memang cita-citanya kepengen ya kuliah, jadi saya sempurna kuliahnya. Saya kuliah, kerja, terus kuliah, terus kerja lagi, mengerjakan tugas, bla bla bla, semua seperti biasa normal seperti yang adik-adik ini ikuti gitu loh ya. Terus akhirnya saya waktu itu langsung bisa dapat beasiswa. Waktu itu ada beasiswa Super Smart namanya. Gak tahu kok sekarang ada nggak ya? Oh nggak ada ya. Aduh, itu saya bangga. Saya salah satu yang bisa mendapatkan beasiswa itu. Namanya beasiswa Super Smart ya. Saya dapat dari awal sampai tamat saya no biaya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ismail Jalili itu terbukti. Saya buktikan nilai saya stabil waktu itu. Saya bekerja sambil kuliah. Nah itu ceritanya Mas Abu. Kalau menurut saya, seingat saya semua cerita masa kuliah itu sangat berkesan. Dari sulitnya saya dari kantor menuju ke kampus, bayangkan jalan dari depan ke kampus itu jauh banget kan. Nah, bagi saya berjalan dari depan lorong sampai ke kampus itu sudah menjadi kenangan. Aduh luar biasa. Bagaimana saya ikut teman-teman yang punya kendaraan, ikut dong gitu ya. Nah itu menjadi ingatan saya gitu loh sampai sekarang. Sampai teman saya yang dulu jadi tumpangan saya dulu kendaraan motor butut, kadang bertiga, berempat, bayangkan, coba kalian bayangkan naik motor butut. Ini mudah-mudahan dia melihat mendengar cerita ini. Saya ikut dia ke kampus, kita rame-rame numpang motornya. Sekarang jadi perwira tinggi. Oh, tuh dia di TNI ya, itu ada itu namanya Mbak Yuyun tuh. Hai Yun, mudah-mudahan kamu menonton ini dan tertawa mendengar cerita kita ya. Jadi itu kisah yang sangat luar biasa. Dengan hubungan kita dengan dosen juga baik, dengan teman-teman juga baik. Saya ikut KKN, saya masuk ke pelosok-pelosok gitu ya. Artinya itu kesan yang tidak bisa terlupakan Mas Abud gitu loh ya. Jadi saya bekerja, capek bekerja dari pagi sampai sore, terus kadang-kadang saya dinas lagi malam, ya nyiar dinas malam, saya tetap kuliah. Dan alhamdulillah kantor juga memberikan waktu ya untuk kita tidak mengganggu lah dari kita. Bagi saya itu berkesan semua deh. Oh jelas dong. Waktu saya diterima di TVRI, ijazah saya hanya SMA, ya hanya SMA. Di mana-mana kalau bekerja, grade-nya beda dong, SMA dengan S1 gitu ya. Dengan saya kuliah di Sisipol, saya mendapat kesarjanaan S1 saya, ya otomatis ya gengsi dikit lah, naik dikit lah grade saya gitu ya. Dari pendapatan juga berubah gitu ya. Terus saya juga merasa bangga bahwa saya punya loh gelar loh gitu loh. Selain nama saya ada gelar loh. Itu pencapaian yang luar biasa bagi saya gitu loh. Jadi saya waktu itu setelah lulus juga ditawarkan untuk lanjut untuk S2. Cuman ya karena aktivitas saya ya mungkin yang sudah padat. Jadi waktu itu memang waktu saya untuk menjadi seorang MC itu luar biasa padat Mas Abud. Jadi saya berpikir bahwa wah kayaknya cukup deh begini. Saya akan aplikasikan semua ilmu saya ke dunia saya ini gitu loh. Jadi sudah satu sisi pendidikan sudah saya capai. Untuk berikutnya ya saya teruskan saja gitu. Sukses ya. Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya sukses itu tercapai semua yang saya inginkan. Itu kesuksesan yang menurut saya pribadi ya.
Jadi apa yang saya cita-citakan, apa yang dicita-citakan oleh almarhum orang tua saya, itu tercapai gitu loh. Harus sekolah yang tertinggi. Itu bisa saya dapatkan dengan mudah, ya, dengan usaha keras gitu ya, yang orang tidak perlu tahu bagaimana kondisi kita saat itu, ya, bagaimana perjuangan kita waktu itu. Orang tidak perlu tahu. Yang penting saya sudah berada di titik itu. Nah, itu menurut saya kesuksesan bagi saya. Mas Abud tanya tadi bagaimana saya beralih profesi untuk berbisnis. Saya jalankan bisnis ini dengan entrepreneur juga gitu loh. Jadi dengan hubungan baik dengan teman-teman gitu loh. Saya membuka bisnis yang Biva Indonesia itu saya dan suami berdua door to door perkenalkan ini bisnis gitu loh ya. Jadi saya pembiayaan, jadi saya masuk ke instansi-instansi, jadi berawal dari teman gitu loh. Saya masuk, saya perkenalkan, saya jelaskan bisnis begini. Dengan yakin saya bahwa kami bisa. Jadi waktu itu saya berdua dengan suami berjuang, karyawan yang ada juga ikut di kita perkenalkan. Setelah kita masuk, mereka yang jalan gitu ya. Jadi begitu selama berapa tahun lah ya, saya harus menguasai Palembang ini gitu loh ya untuk memperkenalkan bisnis ini. Jadi bagi saya, karena saya meninggalkan profesi utama saya itu dengan keyakinan bahwa saya bisa kok gitu, saya tetap bisa seperti ini gitu loh. Semua bisa berjalan Mas Abud, jadi tanpa ada kendala. Alhamdulillah. Jadi saya tidak merasa sedih, saya tinggalkan semua aktivitas saya. Itu saya tidak, sekalipun saya tidak ada rasa sedih gitu loh. Saya enjoy, karena saya tetap berusaha menjalin silaturahim. Jadi dengan teman, dengan klien, dengan apa, itu selalu saya pergunakan. Dan alhamdulillah, apa yang sudah saya dapat di kampus, di tempat bekerja saya, itu bisa saya jalankan semua gitu. Mungkin pesan saya begini ya buat adik-adik semua. Jadi dimanapun kita berada, kita bekerja dimanapun, itu harus kita nikmati, ya, nikmati dan bersyukur. Jadi tidak semua ilmu yang kita dapat di kampus itu ada di luar gitu loh ya. Kadang-kadang di luar itu nggak ada loh di kampus, nggak ada loh di sekolah, ya kita dapat sendiri. Jadi kalau menurut saya, kalau kita percaya diri, kita yakin bahwa kita punya kelebihan, kita punya kemampuan, itu semaksimal mungkin kita olah sendiri gitu loh. Kita ambil apa yang di kampus yang baik, kita ambil gitu, yang jelek kita buang gitu ya. Terus apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itu kita sendiri loh yang bisa memilih gitu ya. Artinya saya berharap adik-adik semua ini bersyukur gitu loh ya, bisa kuliah di ilmu komunikasi, ambil apa yang terbaik ya di jurusan ini, apa yang terbaik. Ada nggak ya passion kita di sini? Nah kalau ada, tunggu, jalani gitu loh, jalani dan teruskan, lalu berusaha mengembangkan diri gitu loh. Jadi jangan puas, jangan terlalu cepat puas gitu loh. Jadi berusaha untuk memberikan arti apa yang sudah kita dapat. Jadi jangan disia-siakan. Jadi kalau misalnya ini sekarang ada kameramen nih, wow udah bisa pegang kamera, ayo tambah lagi ilmunya gitu loh. Kita cari passion kita ini. Kalau kita mau menjadi wartawan misalnya, ayo bagaimana menjadi wartawan yang baik gitu loh ya. Jadi jangan cuma sekedar yang penting gue mau kuliah, yang penting gue S1, yang penting gue dapat gelar. Jangan begitu. Gelar itu tidak akan berguna kalau kita tidak bisa menjadi apa.